Ya, ketemu lagi sama kakak di pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik, anak tanggung, anak remaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya? Ya, tetap sehat. Puji Tuhan, kita masih bertemu kembali saat ini, masih mengadakan ibadah online. Walaupun begitu, tetap harus semangat dede ya. Yang belum mengikuti kebaktian, ayo kita berburu kebaktian ya. Siap-siap anak remaja, ya kita mau ikut kebaktian. Nah, untuk mengawali ibadah kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukaria. Mari kita bersukaria. Boleh sambil bergoyang seperti kakak. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Bangun tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berkati. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria, sudah cukup. Ya, mari kita bersukaria kepada Tuhan. Nah, untuk lagu selanjutnya kita mau angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya. Oke? Kita dalam suasana yang asik nih. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebagai kiramamu. Ya, kiramamu, oh ya kiramamu. Ku bersuka sebagai kiramamu, oh ya kiramamu, oh ya kiramamu. Ku bersuka sebagai kiramamu. Ya, semangat ya deh ya. Iya, kakak juga kegerahan di sini karena semangatnya ya. Untuk itu kita mau doa dulu ya. Kita mau berdoa dulu untuk mohon petunjuk kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini Bapa. Selalu dan selalu memberkati kami, menemani kehidupan kami. Kembali Tuhan di pagi hari ini Engkau masih memberkati kami Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Begitu juga Bapa, di pagi hari ini Bapa, kembali kami memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau yang bersama kami, menemani kami ibadah kami ini sampai selesainya nanti. Temani kami Tuhan, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, roh-roh jahat yang mau mengganggu kami Tuhan, Engkau yang mematahkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian kita lagi. Kita mau bernyanyi bagaikan bejana ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui
Kita minta dulu kekuatan kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau, dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari Tuhan supaya kami mengerti akan firman yang boleh kami dengar dan boleh kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, begitu juga berkati pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahan kita hari ini adalah diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Dua ayat ya. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kakak bacakan dari sini dan adik-adik semuanya mengikuti dari rumah. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tidak, kakak ulang, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Ini bacaan kita dan bacaan remaja hari ini adalah Wahyu 9 ayat 4. Kakak bacakan juga dulu ya. Wahyu 9 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, sekarang tema kita yang sampai kepada kita minggu ini untuk anak tanggung dan anak remaja, temanya sama, yaitu alam terpelihara. Alam terpelihara. Kita tadi sudah membaca di Ulangan 20 ayat 19 sampai 20 bagaimana diceritakan di situ tentang pesan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Dan pada saat ini pun perintah itu sampai kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, bagaimana Tuhan memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel, peraturan-peraturan kepada bangsa Israel yang akan mereka laksanakan di tanah perjanjian nanti. Karena perintah ini diberikan Tuhan pada saat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, jadi Tuhan memberikan apa yang harus dilakukan oleh mereka nanti setelah mereka berada di tanah perjanjian atau saat mereka memasuki tanah perjanjian. Dan salah satu pesannya itu, salah satu hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu bagaimana mereka pada saatnya nanti pasti mereka akan melakukan suatu peperangan. Pada saat mereka mengepung suatu daerah, katanya tadi, untuk menguasai merebut kota itu, kamu mungkin lama untuk menunggu untuk bisa merebut kota itu. Pada saat kamu sedang menunggu itu, janganlah kamu rusakkan apa yang ada di sana. Pohon-pohon yang ada di sana pun jangan kau rusakkan, jangan kau tebang. Kenapa sampai hal itu diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel? Kita tahu deh, Tuhan menciptakan semuanya ada gunanya. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan juga ada gunanya. Dan di sini adalah pohon-pohon. Kita bisa melihat bahwa pohon-pohon yang ada di daerah mereka pada saat itu ialah pohon apel, ara, aprikot, dan zaitun. Dan pohon-pohon itu adalah salah satu sumber kehidupan buat masyarakat di sana, mencukupi kebutuhan hidup mereka, sebagai sumber makanan mereka, sebagai sumber kehidupan mereka di sana. Jadi Tuhan berfirman, pada saat itu nanti janganlah kau merusakkan pohon-pohon itu. Karena apa? Karena pohon itu bukan manusia yang ingin kau kepung.
bukan kota yang ingin kau kepung, tetapi pohon-pohon itu memberikan kelangsungan hidup bagi orang yang ada di situ. Nah, jadi ini adalah perintah Tuhan. Tetapi katanya tadi, buahnya boleh kamu makan, boleh kamu nikmati, boleh kamu pergunakan untuk kehidupanmu, tetapi tidak boleh kamu tebang. Yang boleh kamu tebang itu adalah pohon-pohon yang tidak berbuah. Dan itu pun jika kamu mempergunakannya untuk membuat suatu pagar, membuat suatu benteng. Jadi maksudnya di sini adalah pada saat mereka menebang pohon itu pun ada fungsi, ada kebutuhan yang mereka inginkan, ada yang mau dipergunakan oleh mereka, bukan hanya tebang-tebang dan tebang saja. Nah, firman ini sampai kepada kita hari ini, dan tema kita adalah alam terpelihara. Apa maksudnya ini? Apa hubungannya dengan kita pada saat ini, deh? Kita bisa melihat bagaimana kita pada saat ini Tuhan memberikan kepintaran. Dengan kepintaran yang ada pada saat ini, umat manusia itu bisa menciptakan berbagai teknologi. Dan karena kepintaran itu juga membuat umat manusia merusakkan apa yang telah Tuhan ciptakan dengan sempurna. Bisa kita lihat bagaimana alam sekarang ini, kerusakannya bisa kita lihat sungguh luar biasa. Pohon-pohon ditebang dengan sembarangan. Kita bisa melihat sungai-sungai penuh dengan sampah-sampah, tidak dipelihara lagi. Manusia hanya memanfaatkan yang mereka perlukan, tetapi tidak mau memelihara yang lainnya. Nah, apa yang terjadi kepada manusia bisa kita lihat. Sekarang banyak bencana alam. Kita sudah biasa mendengar banjir bandang lah, tanah longsor lah. Itu adalah salah satu hal akibat dari tidaknya manusia mau memelihara alam sekitar ini. Nah, kenapa tema ini sampai kepada kita remaja dan anak tangguh, kalian yang masih kecil? Karena pada suatu saat pun nanti kalian akan menjadi orang-orang dewasa. Tuhan mau supaya kalian bisa bertumbuh dari sekarang sudah mengerti bagaimana menghargai ciptaan Tuhan, sehingga pada saat besarnya pun nanti kalian tetap menghargai dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Memang Tuhan memberikan perintah kepada manusia sebagai derajat yang tertinggi untuk menguasai, tetapi ada juga perintah Tuhan pelihara. Nah, kita jangan hanya menguasai tetapi tidak mau memelihara. Tugas kita adalah memelihara. Jadi pada saat kita memelihara, Tuhan senang karena kita menghargai ciptaan Tuhan dengan baik. Nah, kadang-kadang kakak ingat dulu waktu kakak masih muda ya, kalian juga kan masih muda sekarang, kakak juga dulu pernah seumuran kalian. Bagaimana kita tidak menghargainya suatu pohon, misalnya kita kembali ke pohon, kita pergi ke taman, mungkin adik-adik juga sekarang begitu. Kita pergi ke taman, tanpa sadar ada bunga cantik di taman, bagus, tanpa sadar kita potek, bunganya buang, potek lagi, lempar lagi. Kita tidak ada tujuan kenapa kita potek, hanya iseng. Kita potekin. Nah, habis bunganya jadi nggak kelihatan cantik lagi. Kita hanya buang-buang dengan sembarangan bunga itu tanpa ada manfaatnya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita berdiri di suatu pohon, tanpa kita sadar kita ambillah kayu, kita congkel, kulitilah pohon itu. Nah, seperti itu tanpa kita sadar, hanya keisengan kita bisa merusakkan pohon itu yang sudah bagus. Nah, itu adalah salah satu hal yang kadang-kadang tidak kita sadari, bahwa dengan sifat kita yang tanpa kita sadari itu kita sudah mulai melakukan kerusakan kecil-kecilan dulu. Nah, terus kita juga kadang buang sampah sembarangan. Bagaimana kita sebagai anak tanggung, anak remaja itu sebenarnya sudah punya tanggung jawab untuk mengerti mana itu tong sampah dan mana bukan tong sampah. Tetapi kita kadang-kadang malas untuk membuang sampah kepada tong sampah tempatnya. Kita buang sembarangan, sehingga bisa kita tahu satu orang membuang satu tisu, kali 10 orang 10 tisu, kali 100 orang 100 tisu. Coba kita bayangkan berapa orang di dalam komplek kita yang membuang hanya satu tisu, bungkus tisu kita buang dengan sembarangan. Nah, seperti itu dia.
Jadi mari coba mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berperan untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Karena apa? Kalau alam ciptaan ini kita pelihara, misalnya kita punya bunga di rumah, kita tanam, kita rawat, kita juga yang menikmati keindahannya kan. Nah, misalnya kita punya pohon kayu di rumah, kita rawat dengan baik, pagi-pagi sangat segar sekali, debu juga nggak banyak masuk ke dalam rumah kita, kita juga yang menikmatinya. Nah, oleh karena itu mari anak tanggung dan remaja ini sudah bisa mempunyai tanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan dengan berlaku hidup bersih, disiplin, dan mau peduli. Jangan iseng, karena iseng itu adalah membuat hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu tema kita hari ini apa dikatakannya? Supaya alam terpelihara, dan tujuannya supaya remaja mempunyai komitmen untuk tetap menjaga lingkungan melalui slogan. Kita buat slogan kita. Bisa seperti contoh, slogannya merawat yes. Nah, merawat yes, merusak no, misalnya seperti itu. Kita patrikan dalam hati kita, saya harus menjadi merawat alam ciptaan Tuhan. Karena kita kan anak-anak Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita diajari untuk merawat, memelihara, bukan untuk merusakkan. Nah, kalau kita mulai dari diri kita sendiri, coba bayangkan, anak tanggung dan remaja Tambun aja udah berapa? Anak tanggung dan remaja Tambun ini aja sudah bisa melakukan tugasnya merawat ciptaan Tuhan. Manfaatnya sangat kelihatan deh. Berapa kalian 40 orang tanggung, 40 orang remaja, itu aja udah 80 orang yang bekerja untuk melakukan merawat ciptaan Tuhan. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang kotoran limbah beracun sembarangan ke sungai misalnya. Nah, itu adalah sangat bermanfaat. Bisa kita lihat kemarin pada saat lockdown di PSBB di daerah Jakarta aja, di Indonesia. Bagaimana itu polusi itu sangat bagaimana cuaca di Jakarta itu sangat bersih sekali. Nah, karena apa? Karena pergerakan emisi-emisi bus itu tidak terlalu banyak, bersih sekali. Begitu juga dengan kita, coba kita mulailah 80 orang anak remaja tanggung melakukan merawat alam ciptaan Tuhan ini, melakukan kebaikan, misalnya buang sampah tidak sembarangan, terus tidak merusak pohon, mau menanam pohon, pasti hasilnya luar biasa sekali kakak rasa ya. Nah, inilah yang diinginkan kepada kita sebagai anak-anak ciptaan Tuhan. Inilah yang diinginkan, bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jangan mau sama dengan dunia ini. Jangan kita bilang, oh dia aja buang sampah sembarangan, masa saya yang mengutin sampahnya. Tidak masalah, di halaman rumah kita bersihkan. Mungkin halaman rumah kita pun kita malas untuk membersihkannya. Nah, mulai dari sekarang kakak mau firman Tuhan sampai kepada kita. Kita mau diubahkan untuk menjadi orang-orang yang melakukan tugas kita di dunia ini, menjaga ciptaan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memberikan kepada kita kepercayaan untuk menguasai dan merawatnya, ciptaannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga kerajaan Allah, warga yang hidup sebagai umat Allah, mari kita melakukan tugas kita. Kita katakan slogan kita tadi, merawat yes, merusak no. Nah, itu yang kita inginkan pada hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya, semoga anak tanggung dan remaja bisa mengerti, dan Tuhan yang memberkati supaya sanggup untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, dan ajari kami Tuhan supaya kami mampu untuk menjalankan firman Tuhan, supaya kami bisa merawat alam ciptaan Tuhan dengan baik, melalui diri kami masing-masing, melalui lingkungan kami dulu Tuhan, supaya kami mau peduli dan kami mau menjalankan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, karena tiba saatnya kita memberikan terbaik kepada Tuhan. Jadi apa yang tadi sudah dikasih sama orang tua kita, berikanlah itu semua untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Yuk
Selagi kita menyiapkan persembahan kita mengangkat pujian, beri syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami telah memuji-muji nama-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang juga Tuhan, kami telah mengumpulkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah ucapan syukur kami Tuhan, supaya boleh dipergunakan untuk kerajaan Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola keuangan ini Bapa, supaya boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga adik-adik kami semuanya, berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka, sehingga mereka Tuhan bisa menjalani kehidupan mereka selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki saja. Berkati dalam sekolah mereka Tuhan, berkati dalam pergaulan mereka, sehingga mereka boleh berjalan tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, sehingga orang tua kami juga boleh memperoleh rezeki yang melimpah daripada Tuhan saja. Bapa yang di sorga, berkati juga bangsa dan negara kami, supaya kami boleh aman tentram hidup dalam bangsa dan negara kami ini. Begitu juga Tuhan, pada saat ini sedang ada virus Tuhan, virus corona yang sampai sekarang belum terselesaikan. Kami percaya Tuhan turut campur di dalam semua ini Bapak, dan kami percaya Tuhan pasti akan membuka jalan supaya virus corona ini cepat teratasi di negara kami ini, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan normal seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami supaya mereka juga boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Bapa yang di sorga, inilah doa kami Tuhan. Di atas semua itu ampuni dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu sesuai dengan tema kita, lagu Karya ya, di buku denden kita. Nanti lihat di bawah ini diambil dari mana ya. Oh Andiko Cilena ya, kita menyanyi. dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.